Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu was-sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini tidak lama. Sebentar saja, sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang berada di dunia, itu sementara saja. Apabila ada hari ini orang kaya, kita lihat hebat nampaknya, yakinlah itu tak lama, sebentar saja. Korun pernah hidup di dunia tapi tak lama. Kalau ada kita lihat raja-raja, hari ini kita usung dia duduk di kursi raja. Tak lama kemudian kita dengar berita dia diusung ke pemakaman. Kalau kita melihat orang sakit, sakit pun tak lama. Kalau ada kita lihat orang handsome, tampan, cantik, itu pun tak lama. Tak ada orang yang bisa bertahan ya, hidup lama-lama di dunia ya. Bahkan Nabi SAW sampaikan dalam satu hadis, umur umatku 60-70 tahun saja ya. Umur kita itu berapa kata Nabi? 60 and 70 years 60-70 tahun, sekejap mata saja ya. Nah, ini tandanya Allah Ta'ala sayang kepada umat Rasulullah. Apa? Allah tak berikan kita umur yang panjang di dunia ya. Kenapa? Karena Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai tempat bersusah payah. Orang kaya susah dengan kekayaannya, orang miskin susah dengan kemiskinannya, raja-raja susah dengan kerajaannya, rakyat biasa pun susah dengan kehidupannya hari-hari. Artis-artis susah dengan popularitinya. Semua susah hadirin. Ustaz pun susah, jadwal sana sini, datang jemputan sana sini, susah. Ahbab pun susah, keluar 4 bulan tiap tahun. Coba bayangkan kalau umur kita 300 tahun, selama 300 tahun keluar 4 bulan. Kuat. Makanya salah satu tanda Allah sayang kepada umat Rasulullah ini apa? Allah tak berikan umat ini umur yang panjang. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama bermujahadah di dunia. Allah Ta'ala tidak mau melihat kita terlalu lama bersusah payah menangis di dunia ini. Jadi dunia ini memang Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan dan kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada orang kaya, tak terdengar ya? Putus. Cek. Ini dengar. Allahu Akbar. Apabila ada orang diberi harta yang berlimpah ruah oleh Allah Ta'ala, tapi dia tak taat kepada Allah, lalu satu hari Allah beri ujian hidup, dibangkrutkan sama Allah, tiba-tiba miskin. Setelah dia miskin, dia rajin ke masjid, dia taat kepada Allah. Kemiskinan orang ini adalah sebuah kesuksesan bagi dia. Ya, kemiskinan adalah sebuah kemajuan untuk dia. Karena ketika dia kaya, dia tak taat kepada Allah. Lalu ketika dia bankrupt, dia jatuh miskin, dia taat kepada Allah. Ini kemajuan. Tapi apabila ada orang miskin, taat kepada Allah, lalu Allah berikan harta benda, dia tak lagi taat kepada Allah, dia kaya raya, berlimpah ruah harta dia, maka ini adalah sebuah kemunduran. Makanya lepaskan kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Tugas kita itu aja ayahanda, melepaskan kacamata dunia, mengganti dengan kacamata akhirat. Karena kemuliaan bagi para pecinta dunia adalah kehinaan bagi para pecinta akhirat. Perkara yang dikejar-kejar sama pecinta dunia, perkara yang ditakutkan oleh pecinta akhirat. Ya. Dulu para sahabat bedanya dengan kita sedikit saja. Ya.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadirin mulia, mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka seperti kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka seperti kita mengejar-ngejar dunia. Seperti hari ini. Allah. Mereka sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Beda sedikit saja. Mereka sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. La ilaha illallah. Makanya kalau kita mau berjaya, mau sukses, tak ada cara lain, ikut jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maulana, kedengaran tak dalam? Okey. Kalau tak okey, kita yang masuk ke dalam. Pakai hijab kan. La ilaha illallah. Karena yang paling penting ni wanita-wanita kita ni faham agama. Ya. Satu orang wanita solehah lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Jadi jangan antum bangga, oh aku ni udah soleh, kalau istri kita tak soleh. Istri itu yang penting, istri yang soleh. Jadi hadirin, kenapa? Karena dosanya istri ini mengalir ke buku catatan amal suami. Jadi kalau istri kita tak taat kepada Allah, kita pun berdosa, Pak. Dan pahala suami mengalir 100% otomatis ke buku catatan amal istri. Pahala suami 100% untuk mereka tanpa diminta, dosa mereka untuk kita. Sampai Nabi katakan, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintah seorang istri sujud di kaki suami. Saking beratnya tanggung jawab suami. Jadi tugas seorang suami ini apa, hadirin sekalian? Tugas seorang suami memperkenalkan Allah kepada istrinya. Istri kita tak perlu tahu kebaikan kita kepada mereka, yang perlu mereka tahu kebaikan Allah kepada mereka. Allah. Ya. Kalau istri kita tak taat kepada kita, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu cek diri kita, apakah saya ini layak untuk ditaati? Bukankah Allah Ta'ala berjanji siapa yang mentaati Allah, aku kata aku perintah seluruh makhluk mentaati dia. Allah. Hari ini ada istri tak taat kepada suami, ini ada masalah apa? Yang salah itu kita suami. Jadi suami yang sukses siapa? Suami yang mampu mengajak istrinya, istri-istrinya. Ya. Kita semua orang punya istri. Ada orang punya istri-istri. Ya. Kita tak perlu iri hasad kepada orang punya istri-istri. Ya. Kita doakan mereka Allah beri kekuatan. Seorang suami yang sukses adalah suami yang mampu mengajak istri-istrinya sampai ke dalam syurga. Lalu mereka sujud bersama-sama di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Itulah kesuksesan. Kalau hanya sekedar belikan kereta, belikan rumah yang mewah, belikan perhiasan, tas branded, semuanya kita belikan, kalah kita sama orang kafir. Antum punya satu kereta, Mercedes-Benz, Velfire, semua kereta branded. Maaf ya, orang kafir punya kilang dia punya. Dia punya pabrik kereta, Pak. Kalau itu kemuliaan, mereka lah orang paling mulia di dunia. Ya. Kemuliaan ini di mana, hadirin mulia? Allah letakkan hanya di dalam agama saja, dalam ketakwaan. Maknanya siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Titik. Itu tidak ada koma, ayahanda. Satu orang miskin tinggal di perkampungan, di pedalaman, dia tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Miskin. Setelah pas dia miskin, dia penyakitan lagi. Sudahlah miskin sakit-sakitan. Dia cakap tak ada orang dengarkan kalimat dia. Ya. Anak-anak tolong diam. Ya. Dia pinang anak orang, tak ada ngambil dia jadi menantu. Tak ada yang sudi menjadikan dia ayah angkat, ayah tiri. Tak ada yang sudi mengambil dia jadi kakak ipar. Kenapa? Karena memang nasib dia di dunia tak berjaya di dunia nampaknya. Dia miskin, tak tampan, tak handsome, penyakitan. Tapi di hati dia ada Allah. Di hati orang semacam ini ada Allah, ada ketakwaan. Yakinlah orang seperti ini, semacam ini, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Jadi kemuliaan di mana? Di dalam ketakwaan. Orang bolak-balik pergi ke Mekah, Pak, belum tentu dia mulia. Kalau seandainya pergi ke Mekah itu standar kemuliaan, maka
travel haji umroh lah orang paling mulia di dunia ini. Karena setahun tuh bisa 10 kali dia pergi umroh. Antar jamaah. Ya. La ilaha illallah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, duduknya kita sementara di dunia, di tempat ini, di majelis ini, untuk sama-sama berfikir sesaat. Mari kita berfikir hadirin mulia, ya, agar untuk apa kita Allah hantar ke dunia. Pikirkan. Kalau saja Allah hantar kita ke dunia untuk dunia, tentulah kita akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata hadirin, Allah Ta'ala menciptakan satu makhluk yang bernama waktu, yang mana waktu ini tak punya perasaan. Waktu ini tak peduli dengan siapapun yang bernafas, pasti akan dia gilas. Seluruh orang yang bernafas akan digilas oleh waktu. Tak peduli dia raja-raja, dia orang kaya, dia nabi-nabi, bahkan hadirin sekalian, semua akan dilewati oleh waktu. Dan sekarang kita di sini sebentar lagi. Hari ini kita masih ada di dunia, tak lama lagi 100 tahun ke depan, saya yakin tak satu pun kita hidup di dunia. Mau? Antum mau punya umur panjang 300 tahun, Bang? Kawan kita udah mati semua, kita tinggal sendirian, Bang. Umur 300 tahun ayahanda. Kita jemput orang berteman di Facebook, tak ada yang accept. 300 tahun umurnya. Tak ada orang mau berkawan gitu. Jadi tak usah lama-lama lah hidup di dunia. Yakinlah dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Makanya perlu agama di sini hadirin mulia, perlu keyakinan sempurna kepada Allah. Kita perlu yakin bahwasanya dunia ini tempat ujian saja. Ya. Dua saja jawaban ujian ini, bersabar, bersyukur. Apabila pendapat perkara yang kita sukai, kita bersyukur memuji Allah. Dan apabila kita dapatkan perkara yang tidak kita sukai, kita bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ya. Inilah umat Nabi, umat yang paling hebat dalam pandangan Allah. Ayahanda cakap, belum buat kerja Allah tidak puji, sudah saja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Coba bayangkan, the best of umat nation. Umat yang terbaik. Maknanya tidak ada umat yang lebih baik dari kita. Antum paham tak? The best itu maksudnya apa? Yang terbaik. Allah bangga-banggakan kita di hadapan seluruh nabi. Allah ceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Nanti di akhir zaman akan aku bangkitkan satu umat. Allah cerita kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada seluruh nabi. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum fikirkan, Pak. Nabi-nabi ingin seperti kita. Pernah nggak dipikirkan, Pak? Nabi ingin seperti antum. Mazarul, Nabi Yusuf ingin seperti antum. Nabi Sulaiman ingin seperti antum. Amin. Nabi Musa ingin seperti abang. Nabi Ibrahim ingin seperti ayahanda. Semua nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan umat ini? Apa hebatnya umat ini hadirin mulia? Allah cerita di hadis yang saya baca di awal tadi. Hebatnya umat ini, mereka diberikan oleh Allah kerja dakwah. Ya Isa, kata Allah, wahai Isa, inni ba'ithun. Setelah engkau wahai Isa, inni ba'ith dibangkitkan, aku bangkitkan satu umat. Inni ba'ithun umat buat kerja dakwah. Ya. Apabila mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji Allah. Wa in asabahum ma yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab. Mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu.
Mereka tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Mereka ni kasar-kasar, keras-keras, dan bodoh-bodoh. Nih, bayangkan Pak, Allah bercerita kepada Nabi Isa alaihissalam, nanti akan ada orang setelah kamu akan buat kerja dakwah. Ya, ciri-cirinya kalau dapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur, memuji Allah. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ihtisab. Dan mereka bodoh-bodoh, keras-keras, gangster, preman-preman. Sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran-heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang semacam ini buat kerja dakwah? Dia tak punya kelembutan, ya. Habis. Oh, ni. Wifi-nya hilang. Mati, tak apa. Ya. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang seperti itu buat dakwah? Maka Allah jawab, wa'tihim min ilmi wa ilmi. Kalau mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberi mereka ilmu langsung dari ilmu. Allahu Akbar. Maka jangan heran Allah, ada gangster ikut dakwah tiba-tiba jadi orang saleh. Subhanallah. Ya, ada satu anak pang tiba-tiba jadi hafiz Quran. Ya, saya kalau cerita Kartuzari dakwah orang-orang yang hidup, bukan cerita sahabat nih Pak, orang yang masih hidup sekarang. Unbelievable. Kalau pengalaman kita masing-masing pun cukuplah untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana dakwah ini merubah kita, bagaimana dakwah merubah seseorang. Saya pernah hadirin sekalian di Bali kurang lebih 2003-2004, 20 tahun lalu. Saya berdakwah dengan satu orang di studio. Di studio ada studio orang bikin tato. Lalu saya buat dakwah, tiba-tiba jumpa satu orang. Dia pakai rambut panjang, pakai tato temporary. Waktu itu saya tahu itu bukan tato asli ya. Tapi gaya dia tuh hasil mulia tak ada nampak Islam sedikit. Dia seorang jahit turis di Bali. Oh, gayanya rock and roll habis. Kemudian setelah saya berdakwah, dia hanya nguping saya kata orang Indonesia. I don't talk with it to him ya. Saya tak bicara sama dia, tapi dia dengar. Lepas itu dia ajak saya bicara. Lalu saya pergi ke galeri saya lukisan, dan abang ini pun ikut. Dia ikut, dia ingin muzakarah. Ternyata dia orang Lombok, dan basicnya, originalnya dia adalah seorang ustaz. Mana dia 12 tahun di madrasah. Dia bukan ustaz lah, tapi dia orang alim lah, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Lalu saya invite dia to join 3 days. Mari keluar 3 hari. Dia bantah saya, dia ajak saya debat semua. Okey lah, abang lebih faham agama dari saya. Saya tak tahulah, saya cuma seorang anak metal yang baru hijrah. Kalau abang ajak saya cakap bahasa Arab, saya tak faham lah. Terus okey lah. Saya bilang kalau kamu mau ikut kursus 3 hari sama saya, kamu boleh join bekerja di tempat saya. Saya waktu itu ada bisnis yang lumayan, Masya Allah, yang lumayan berkembang. Saya bilang tak perlu saya kerja di sini. Ini perkara tak ada contoh dari Allah. Dia padahal dia pun tak taat sama Allah, tapi dia bagi debat saya. Subhanallah, beberapa lama kemudian dia call saya, dikatakan dia menangis-nangis calling saya. Tak tahu apa persoalan hidup dia, dikatakan, Der, aku mau ikut itu 3 hari, mau menenangkan diri. Singkat cerita dia keluarlah kursus 3 hari haji. Namanya Nur Hadi. Dari seorang guide turis di Bali. Kemudian lepas 3 hari dia pun Allah nampakkan perubahan dia. Lalu dia lanjut kursus 40 hari. Setelah itu dia pulang kampung ke Lombok. Saya tak tahu kabar dia lagi. Bertahun-tahun tak dengar berita dia. Setelah itu beberapa tahun yang lalu dia datang ke rumah saya.
Dia bercerita dia sudah punya satu madrasah besar. Ya, dia punya madrasah, dia sudah hafal Quran dan punya madrasah tahfiz Quran. Sekarang dia lagi 4 bulan di Pakistan. Intinya hadirin mulia, dengan dakwah ini kita seperti seorang petani yang menanam pokok, menanam pohon di banyak tempat. Lalu kita tinggalkan tempat itu. Kemudian selama beberapa tahun kita kembali ke tempat itu, ternyata pohon yang kita pokok yang kita tanam tadi telah tumbuh besar dan telah muncul berjuta-juta buah di sana. Maka jangan pernah meremehkan satu orang, hadirin mulia. Di balik satu orang yang kita ajak, di balik satu orang yang kita invite untuk berdakwah, untuk menjadi da'inya Allah, di sana tersimpan berjuta-juta orang. Di balik satu biji mangga, di sana ada berjuta-juta mangga. Benar. Paham? Di balik satu biji mangga, di sana ada berjuta-juta mangga. Kalau mangga ini ditanam di tanah. Tapi kalau mangga ditaruh di etalase, di garasi, di galeri, sampai kiamat tak bertambah itu, Mas. Subhanallah. Jadi umat ini kalau kita lemparkan ke medan dakwah, dia jadi manfaat. Tapi kalau umat ini disimpan saja, umat ini disimpan, ditaruh di dalam rumah, disimpan di gua-gua, di cave, dia sibuk duduk berzikir di masjid-masjidnya, dia tak dikeluarkan, tak ada manfaat umat ini. Jadi umat ini karena umat yang terbaik, umat yang sangat indah, maka umat ini harus di-show, di-exhibit, harus dipamerkan ke seluruh dunia, dinampakkan, jangan disembunyikan. Umat ini harus bangga dengan pakaiannya. Ini pakaian terindah di dunia, tak ada pakaian lebih indah daripada pakaian sunnah. Subhanallah. Tidak ada pakaian di dunia yang lebih indah daripada pakaiannya seorang mastura. Mohon maaf ya, ini kalau ada jamaah masturat datang di airport, saya pernah cakap, pernah lihat, ya, dan pernah juga datang, saya bergerak masturat. Ya, rata-rata kalau masturat kan semua suami istri bergandengan tangan. Bergandengan tangan, bergenggaman jemari-jemarinya. Berjalan berpasang-pasangan, hadirin mulia. Di airport. Subhanallah. Dalam waktu yang bersamaan ada superstar, ada artis famous Indonesia waktu itu. Famous. Tapi tak satu pun mata yang melihat artis itu. Semua mata menatap pasangan masturat dan ahbab tadi. Subhanallah. Masyur. La ilaha Illallah. Hari ini kita orang dakwah malu dengan pakaian kita. Masya Allah. Kenapa kita malu? Kenapa tak ada confident dengan pakaian sunnah? Masya Allah. Hei, Hey. para muslimah, para masturat, kalian dengarkan baik-baik. Kecantikan wanita-wanita dunia itu seperti rembulan. Banyak orang yang menatap mereka dengan pandangan takjub. Tapi kecantikan seorang wanita soleh seperti matahari yang bersinar. Subhanallah. Orang tahu itu percaya, Masya tapi Allah. tak satu pun yang berani menatap lama-lama. La haula. Orang lihat sebentar, tundukkan pandangan. Subhanallah. Jadi kecantikan seorang wanita soleh seperti apa? Matahari. Masya Kalau kecantikan wanita-wanita dunia seperti rembulan, orang tatap lama-lama. Allah. Makanya hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kesuksesan seorang suami ketika dia mampu meyakinkan istrinya bahwasanya hakikat cinta itu ada di surga. Allah sengaja memisahkan orang yang saling mencintai di dunia sementara. Allah sengaja memisahkan kita sementara di dunia. Kenapa? Karena Allah berencana hendak kumpulkan kita selama-lamanya di surga. Allah. Tidak masalah kita kehilangan, hadirin mulia, momentum sementara di dunia. Kita berpisah sementara di dunia untuk bersama-sama selama-lamanya di surga. Daripada kita bersama-sama sementara lalu berpisah selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Tak apa-apa. Hanya orang yang pernah berpisah karena Allah yang mengerti apa itu rindu karena Allah. Allahu Akbar. Bagaimana orang bisa rindu kalau tak pernah berpisah? Tapi kalau kita tinggalkan istri untuk urusan dunia, dia merindukan kita karena dunia. Sebetulnya bukan kita yang dirindukan, tapi apa benda yang kita bawa pulang itu. Jadi jangan pikir ada cinta sejati tanpa agama, tak ada. Tanpa agama, orang akan memandang zahir, tidak tahu memandang ruh. Orang kalau memandang istrinya zahirnya, semakin tua istri ini semakin rusak. Istri memandang suami dengan pandangan dunia, semakin tua semakin jelek.
Subhanallah. Tapi kalau orang memandang istri dan suami, istri saling memandang karena Allah, yang dia pandang ruhnya pasangan dia, Allah. maka ruhnya manusia semakin tua semakin cantik. Allah. Ruhnya manusia semakin tua semakin handsome, Allah. semakin hikmah, semakin wisdom. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, lepaskan kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Lihatlah anak istri kita, lihatlah berapa lama pun kita bersama-sama dengan mereka, akhirnya akan berpisah juga. Insyaallah. Berapa lama pun kita hidup di dunia, akhirnya akan mati juga. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Hari ini hadirin mulia, hari istri dikenalkan dengan harta benda dunia, dikenalkan dengan branded mahal. Antum tahu enggak, kalau istri kita berikan kemewahan dunia, tidak akan bertambah cinta dia kepada kita, sedikit pun tak akan bertambah. Yang akan bertambah cinta dia kepada dunia. Yang akan bertambah sifat tamak dia kepada dunia. Benar. Tapi kalau kita kenalkan mereka dengan agama, yang dia pandang kita, dia tak peduli suami tak ada harta, dia tak peduli suami pun sakit, mungkin dia akan tetap setia, karena dia tahu suami dia adalah raja di surga. Suami dia adalah syarat dia masuk surga. Banyak wanita-wanita yang mengeluhkan suami dia miskin, suami dia sakit, suami dia tak cerdas, tak pandai, tak sekolah. Saya cakap sama mereka, kamu tak mesti menikah dengan orang yang kamu cintai, tapi kamu wajib mencintai orang menikahimu. Kamu wajib mencintai orang yang kau nikahi. Itu dalam Islam. Kita tak harus menikah dengan orang yang kita cintai, yang kita sukai, tapi kita harus mencintai orang yang kita nikahi. Maksudnya apa hadirin mulia? Ini ujian dari Allah. Ada mungkin yang dapat pasangan yang tak sesuai dengan nafsunya dia, ya. Bersabar, sementara saja. Ada yang dapat sesuai dengan keinginan dia, bersyukur, ya, syukuri. Sementara saja dunia ini, Pak. Dunia ini sementara saja. Nah, makanya kalau kita sudah menikah karena Allah, bukan karena kecantikan, bukan karena ketampanan, bukan karena harta benda yang berlimpah ruah, bukan karena populariti dia, karena semua itu sementara saja. Harta bisa habis, Pak. Ketampanan akan sirna oleh waktu. Harta, populariti pun akan turun. Nah, kalau orang menikah karena dunia, maka pernikahan dia tak akan lama. Paling terhenti dengan kematian dia. Sementara pernikahan orang beriman bukan berakhir dengan kematian, tapi berlanjut sampai ke dalam surga. Insyaallah. Nah, maka hadirin dari rahmati Allah Ta'ala, kenalkan Allah kepada anak istri kita. Dengan cara apa? Hidupkan taklim di rumah. Tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Daily ta'lim. Undang, jemput malaikat datang ke rumah kita. Kalau kita buat ta'lim, maka malaikat akan Allah hantar untuk berkerumun di rumah kita. Kalau malaikat sering hadir di rumah kita, maka insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular kepada seluruh ahli rumah. Paham ya? Hari ini di rumah hidup ta'lim TV, hidup setiap hari tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya. Suasana rumah seperti suasana teater, sinema. Suasana rumah seperti suasana restoran. Semua hidang sibuk di dapur. Kadang-kadang istri kasihan. Seorang suami kadang-kadang buatkan istrinya rumah mewah besar. Akhirnya istrinya sibuk membersihkan rumah sampai tak ada waktu membersihkan hati. Berapa banyak wanita-wanita yang sibuk membersihkan rumahnya karena terlalu besar rumahnya, tak ada waktu membersihkan dirinya. Akhir suami pulang dari masjid, istri masih seperti hantu. Allah. Kuntilanak kata orang. Hantu. Rambut masih ke sini. Orang ngepel rumah, bersihkan rumah. Sampai ada tuh ahbab tuh cerita. Dia cakap, Ustaz, saya ini risau Ustaz. Risau kenapa? Saya bingung. Kalau saya pulang ke rumah, saya tak tahu mana yang istri, mana yang pembantu. Sama baunya. Karena istri sibuk bersih-bersih, tak ada waktu ta'lim, tak ada waktu dakwah, tak ada waktu silaturahmi. Istri kita ini bukan pembantu kita, istri kita ini ratu kita. Subhanallah. Muliakan dia seperti ratu, maka kita akan dimuliakan seperti raja. Nah, maka bagaimana caranya? Kalaupun kita buatkan rumah besar, siapkanlah yang khadimat, pembantu yang banyak.
Itu baru sayang sama istri, Pak. Antum buat rumah besar-besar tapi tak ada pembantu. Akhir istri jadi budak di rumah. Jadi slave di rumah. Kasihan. Biarkan istri kita sibuk dengan amalan-amalan mereka, sibuk dengan duha mereka, sibuk bersolek untuk kita, dan kita pun bersolek untuk mereka. Luar biasa. Ini rumah tangga. Rumah tangga di dalam Islam ini Masya Allah surga. Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dan rumah Nabi itu bukan seperti rumah kita yang besar, ada karpet yang tebal, Pak. Rumah Nabi itu Masya Allah sangat simpel. Ada di museum, melihat tuh foto rumah Nabi, gambaran replika rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada perabot apa-apa, tak ada aircon pun tak ada. Tak ada lemari ais, tak ada spring bed yang tebal. Tapi ada Allah di rumah. Hari ini di rumah kita semua ada, tapi Allah tak ada. Allah. Semua ada, Allah tak ada. Allah. Hari ini dunia. Kita pulang ke rumah yang dicakap dunia. Buka lagi kilang sini, buka lagi toko sana. Ada itu kereta itu tadi lihat di jalan abang, warna dia bagus, cantik kali bang. Abang belikan aku kereta itu. Astagfirullah. Hari-hari bicara dunia dengan istri aja. Tak ada dakwah. Maka di rumah kita mesti hidupkan dakwah, mesti hidupkan ta'lim, zikir, ibadah dan khidmat. Bukan hanya istri yang berkhidmat kepada suami, kita pun harus berkhidmat kepada istri. Insyaallah. Sekali-sekali antum bantu cuci piring di dapur, bantu istri memasak, bantu istri menyapu rumah. Sekali-sekali pulang ke rumah pijit-pijit kaki istri. Insyaallah. Katakan sayang, pasti kamu capek ya, pasti kamu lelah ya. Kok abang tahu? Karena seharian kau berlari-lari di pikiran abang. Apa susahnya? Cie. Iya bang. Pernah buat itu bang. Nanti pulang pijit kaki istri kan. Allah. Kamu setiap detik menari di pikiran abang. Tak bisa bang. Tanya istri adek, kamu punya pulpen tak? Buat apa pen bang? Abang mau tulis nama adek di hati abang. Apa susahnya senangkan hati istri? Subhanallah. La ilaha Illallah. Pulang ke rumah tanya istri, sayang, kamu tahu nak beda kamu dengan jam 12 siang? Apa bang? Jam 12 siang itu kesiangan, tapi kalau kamu kesayangan. Allah. Masyaallah. Tak perlu emas, intan, berlian, hadirin mulia. Perempuan itu disenangkan telinganya udah bahagia. Betul tak? Hari ini hadirin sekalian, kita sibuk dengan benda-benda dunia. Kita lupa senangkan hati istri kita. Subhanallah. Kita tak pernah panggil istri dengan panggilan kesayangan. Allah. Iya bang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau panggil Ummahatul Mukminin itu tak pernah panggil nama bang. Subhanallah. Ya Humairah, hai yang pipi kemerah-merahan. Panggil. Oh tapi istri saya tak putih bang, istri saya hitam. Jangan panggil Hajar Aswad. Panggil wahai coklat, wahai bidadari. Sayang. Jadi seorang suami yang baik itu lisannya manis kepada istri. Siap insyaallah bang. Insyaallah. Nanti banyak lagi. Nanti kalau didengar rahasia sama istri, abang tak bisa buat lagi. Nanti mati mic kita bagi lagi rahasia. Gimana cara buat istri kelepek-kelepek kata orang Indonesia. Kelepek. Masyaallah kelepek. Bagaimana istri kita hari-hari bergembira di rumah. Ya Allah. Kenapa dia punya seorang laki-laki terbaik di hidupnya dia, Kelepek. yang memuliakan dia seperti seorang ratu, Insyaallah. yang menyayangi dia dengan sepenuh hati, dengan seluruh kekurangan-kekurangan. Ya, istri kita bukan wanita sempurna, bukan anaknya Nabi, bukan Siti Fatimah. Dia hanyalah seorang wanita akhir zaman yang sibuk dengan melihat fitnah dunia. Maka kita dikenalkan usaha masterat minimal, hadirin sekalian. Kita bawa istri kita sekali 3 bulan untuk i'tikaf, keluar masteratnya. Kita di masjid, istri di rumah. Nanti ada satu hari setiap pagi ada mulakat ya. Ada mulakat, bukan bertemunya suami istri, tapi bertemunya dai dan daiyah. Masya Allah. Begitu Pak. Tidak ada perjalanan yang lebih indah dari perjalanan orang yang keluar masterat. Kita keluar dakwah rijal laki-laki Pak, indah kan, nikmat kan. Tapi kalau keluar dengan istri, keluar bersama istri itu Pak,
Luar biasa. Betul nggak ayah anda? Iya. Luar biasa. Ya. Hati-hati Pak, kalau orang keluar masterat pakai purdah sempurna, tak nampak matanya. Saya pernah keluar nih ayah anda sama kakek-kakek, seperti ayah anda masih muda, masih lucu-lucunya nih 60 tahun. Ini keluar 80 tahun umur kakek ini. Keluar masterat ini kenyataan Pak. Dia masih bisa bawa bicycle Pak. Jadi nama kebetulan sama. Jadi dipanggil Alia Abdullah. Keluarlah istri kakek tadi Pak. Padahal yang panggil Abdullah Muda Pak. Lalu Abdullah Muda udah standby dengan keretanya, naiklah nenek-nenek tadi ke kereta dia. Jalan jauh jalan. Udah jalan jauh Pak. Maka hati-hati juga Pak, karena tak nampak matanya. Dipastikan dulu ya, di keluar masterat ini banyak pengalaman lucu Pak. Akhir kakek tadi pun dia panggil istri dan tak ada. Mana istri Abdullah Muda masih tunggu di luar. Nenek-nenek udah dibawa sama Abdullah Muda. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, ini dakwah. Perjalanan yang penuh cinta, perjalanan penuh indah, masya Allah. Rugi bang, antum kalau benda keluar masterat bang, antum akan menyesal nanti. Wallah, nanti kalau udah mati nanti baru menyesal. Ya Allah, ternyata istriku tak ku kenalkan agama, ya Allah. Istriku tak ku ajak dakwah, ya Allah. Memang sebelum keluar susah, seperti menyabur rumput. Ya. Tapi kalau sudah keluar, itu rumput diterbangin oleh angin. Rumput sudah ke akar kemana-mana. Jadi perempuan kalau diajak urusan akhirat Pak, dia setan bisik-bisik ke telinga dia. Ya. Kalau urusan dunia bagi mereka tak ada masalah. Kalau wanita dunia nih Pak, ini ada Karguzari ayah anda. Satu orang jamaah kita di Indonesia. Jadi sebelum dia kenal tablik, dia Karguzari. Dia buat lamaran pekerjaan di satu company di Saudi Arabia. Ya. Subhanallah, ternyata apa yang dia pekerjaan yang dia mau, menerima dia sebagai karyawan. Lalu dia pulang kepada istri, dia beritahu, wahai istriku, aku dapat kerja, mati lagi. Cek, Allahu Akbar. Sekarang dengar. Jadi kata dia, mati lagi. Mati lagi. Dengar. Lalu kata dia sama istrinya, Dek, abang mau kerja di Saudi, dapat kontrak 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Istri dia dengar 3 tahun, Pak, langsung sujud syukur. Allahu Akbar. Allah kabulkan doaku ya abang. Kau jangan senang, kau tadi diajak loh. Aku tahu bang, aku tadi ajak bang, tapi abang tenang, 3 tahun sebentar bang. Abang pergilah ke Saudi. Yakin aku setia sama abang. Aku jaga anak abang. Pokoknya abang bekerja sungguh-sungguh, cari uang yang banyak. Nanti pulang-pulang 3 tahun kita bangun rumah, kita beli kereta yang bagus. Biar kita tak diremehkan orang kampung kita. Biar saudaraku tak remehkan aku lagi. Abang bekerjalah. Yakin bang, semangat bang. Shock dia. Ternyata istri dia bagi motivation. Berangkatlah bang. Sayang, ini 3 tahun loh, kita tak ketemu 3 tahun. Bang, 3 tahun sebentar bang, sekejap mata itu. Abang berangkat saja. Sedang urus visa, ketemulah ahbab, ketemulah jenggot-jenggot di immigration, lagi mau berangkat ke Saudi juga. Bagi tergib dunia sementara, akhirat selamanya bang. La ilaha illallah. Perlu kita islah diri, perbaiki di 3 hari 3 malam di masjid. Sebelum abang berangkat Saudi, abang 3 hari bersama kami, insya Allah. Banyak manfaat, banyak fadilat bang. Ayo bang, coba bang, ini nikmat. Dia ceritalah apa yang kita buat selama 3 hari. Maka abang ini luar biasa juga, betul juga nih, perlu nih 3 hari di masjid. Dia pulang lari ke rumah dia, bagi tahu istrinya, Dek, alhamdulillah sebelum ke Saudi, abang ketemu orang-orang baik di immigration. Abang ketemu dai-dai, orang-orang tabligh, dan dia ajak abang 3 hari itikaf di masjid. Dek, siapkan barang-barang abang. What? Apa? 3 hari? Kok lama sekali bang? Dia bilang, setan kamu. Kemarin 3 tahun kau cakap sebentar, ini 3 hari kau cakap lama. Inilah istri dunia. Kalau urusan dunia, suami dia suruh pergi lama-lama, pergi jauh-jauh, bawa duit banyak. Tapi urusan akhirat kadang-kadang 3 hari dia minta ancam kita, Pak. Kau pergi 3 hari, aku pulang ke rumah ibuku. Subhanallah. Paham, Pak? Jadi setan itu begitu. Benar. 3 tahun dicakap sebentar, sekejap. 3 hari lama kali katanya. Makanya istri kita pun harus menjadi istri surga, Pak.
menjadi wanita soleha, wanita yang marah kepada suami kalau suami jauh-jauh pergi mencari dunia. Dunia ini jangan jauh-jauh, jangan lama-lama, jangan susah payah. Beda dengan akhirat, dengan agama. Dakwah jauh sejauh-jauhnya, lama selama-lamanya, susah payah sesusah-susahnya. Tapi urusan dunia, jangan untuk ada ringgit, 1 ringgit, tinggalkan istri, Pak. Kasihan mereka. Kalau hanya untuk urusan dunia, jangan tinggalkan istri. Ajak mereka. Ya. Mencari kerja itu dekat-dekat rumah saja. Betul. Kalau dakwah, tinggalkan mereka karena Allah. Maka inilah hadirin sekalian, kerjanya Rasulullah SAW, kerjanya para sahabat Nabi SAW, mendatangi manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Hadirin sekalian, ajak manusia kepada Allah. Dan semua hadirin, pengorbanan laki-laki, pengorbanan suami, Allah alirkan 100%, semuanya ke buku catatan amal istri. Maka sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak mau beramal. Sungguh malang nasib seorang wanita yang punya suami tak mau berdakwah, tak mau baca Quran, suami tak mau qiyamul lail, suami tak mau berzikir, tak mau sholat, tak mau khurus fisabilillah. Sibuk mencari uang, mencari duit. Yang ditransfer hanya rekening banknya saja, tapi rekening amal tak ditransfer. Nah, maka abang-abang nih, kalau semua ayahanda kalau sayang sama istri, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Ya. Istri kita tak perlu dia tumbuhkan jenggot, kan tak punya jenggot, tapi dia bisa dapat pahala jenggot kalau kita berjenggot. Dia tak perlu jenggot. Istri kita tak perlu 5 waktu ke masjid, dia stay di rumah, sholat di rumah. Tapi kalau suami 5 waktu di masjid, 100% pahala suami sholat berjamaah akan datang ke buku, ke catatan amal istri. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, inilah zakarah sederhana saja. Hidupkan ta'lim di rumah, ya. Tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Kita tak pernah tahu, Pak. Abang udah ikut dakwah setahun, 2 tahun, istri belum ikut lagi, tak apa-apa, santai. Udah 10 tahun ikut dakwah, istri belum paham lagi, mungkin sebentar lagi. Ya, hidayah ni in the hand of Allah. Suami tak mampu bagi hidayah istrinya. Ya, tapi tugas kita tetap merayu, mengajak, mentashkil. Tashkil itu merayu. Ajak istri terus. Dia belum mau sekarang, besok ajak lagi. Jangan paksa, jangan marah-marah. Amin. Ajak dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Ya Allah. Orang hina kita, oh kau dakwah-dakwah, istrimu begini, belum pakai hijab. Allah. Siapalah aku ini yang bisa bagi hidayah istriku? Allah. Siapalah aku ini yang bisa perbaiki anakku? Tak mampu aku. Aku sudah ikhtiar menangis-nangis minta kepada Allah, tapi Allah belum bagi lagi hidayah. Kurang apa Nabi Nuh AS, Pak? Kurang apa Nabi Ibrahim AS? Kurang apa baginda Rasulullah SAW? Menangis setiap hari mendoakan pamannya, tapi paman tak dapat hidayah. Bukan Allah tak dengar doa Rasulullah, tapi orang yang didoakan memang tak layak dibagi hidayah. Paham ya? Jadi kita sangat baik kepada Allah. Mungkin in the last day, hari terakhirnya dia, Allah bagi hidayah. Saya pernah ada cerita ya anda. Saya punya kawan di Bali, orang Jerman. Dikawani orang Jerman, hadirin sekalian. Setiap kali saya berjumpa dengan dia, saya masih ingat namanya Jens Pisha. Saya invite dia untuk bicara tentang agama dan invite dia masuk Islam karena dekat dengan dia. Dan every time kalau saya cakap tentang Islam, dia selalu negatif. Dia kata, I don't like Islam, brother. Islam is ISIS. Islam is Islamic State, killing people, is radical, terrorist, monster, Taliban. This is Islam. Kamu cakap apapun, I don't trust you. I don't believe you. Islam is bad. I don't like Islam. You jangan coba-coba ajak saya invite untuk masuk Islam. Saya cakap sama dia, you see me, brother. I'm Muslim. I'm not like that. Aku tak seperti itu. Dari setiap jumpa dia, saya pasti dakwah sama dia. Setiap jumpa saya bagi dakwah sama dia. Setiap jumpa saya tanya, hey, kapan masuk Islam? Saya bercanda. Why for you? Kan kita tak paksa, kita cuma ajak saja. Subhanallah hadirin. Satu hari saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta karena ada program TV. Kemudian saya tak jumpa dia 2 tahun. 2 tahun saya tak jumpa dia. Satu hari saya dapat calling tahun 2017 kalau tak salah, dari Bali.
dari hospital. Ternyata dokternya tanya sama saya, Ustadz Dery Sulaiman, yes. Oke, ada kawan Ustadz orang Jerman, dia sudah 2 pekan, 2 minggu opname di rumah sakit. Kami sudah buat terapi dia lagi sudah selesai kemoterapi, dia kena cancer. Jadi kawan saya orang Jerman ini kena cancer. Jadi ada apa Bu dokter, kenapa calling saya? Karena itu Mr. Jens minta tolong Pak Dery datang ke Bali. Ada yang mau dia sampaikan, penting. Kalau prediction kami 2 minggu lagi umur dia habis. Keprediction secara medik. Ini udah parah sekali karena dia udah tak bisa makan dengan mulut, dia harus makan pakai ya. Subhanallah, akhirnya saya pun datanglah ke Bali hadir. Saya ajak anak istri keluarga. Saya datang sampai di hospital jam 4 sore. Saya lihat dia sudah kurus. Kurus, dia makan sakit mata, dia pun sudah berkaca-kaca. Saya datang, saya katakan, "Hey brother, what happened? Why you don't tell me you sick?" Kenapa tak kau beritahu? Kalau kamu ni kena cancer, dibilang, "No, brother. Dari Sulaiman, bye-bye." Nah, tahu orang Jerman cakap Inggris pun belajar sama seperti kita orang Indonesia lah. Dia bilang, "Bye-bye Sulaiman, I will die." Hey, everybody will die. You know my song. Orang kaya mati, orang miskin mati, ya? Yes. Semua orang kaya mati, orang miskin mati. You will die. Everybody will die. But the point is, you must go with smile, brother. Kamu harus pergi dengan tersenyum. Now, this is the last time maybe I invite you to become a Muslim. You look at my eyes, brother. Look at my eyes. I love you so much because of Allah. If you following me, you trust me. Listen to me. You just follow me. You don't need to think. Kamu tak perlu fikir. You just follow me, brother. And I promise you happiness. I will promise you Allah will wedding you in heaven. Allah will put you in heaven. You promise, trust me. You take my hand. Ya, Ashhadu, dia follow. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia menangis. Can you tell me you are Muslim, brother? Yes, I am Muslim, Sulaiman. I am Muslim. Dia masuk Islam pukul 4 sore. Saya bagi dia tasbih. I teach you, brother, this for remembering Allah. Can you repeat? I teach you la ilaha illallah. Saya talqin kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pulang ke rumah. Ba'da salat Isya, dokter telepon saya. Ustaz Dery bisa datang lagi ke rumah sakit. Kawan Ustaz lagi udah koma, udah kritis. Lalu saya sampai di masjid, ternyata dia telah meninggal dunia dengan tasbih di tangannya. Takbir. Allahu Akbar. Itu saya peluk badan dia, saya pukul-pukul muka dia, saya tampar-tampar dia. Ini kau di seumur hidup kau maksiat. Pas mati masuk Islam. Allah. Hah? Enak kali dia party seumur hidupnya. Mau mati masuk Islam. Jannah. Siapa yang mati dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti. Maka kita jangan jadi hakim di dunia. Selagi orang itu masih bernafas, jangan katakan kamu ahli neraka. Jangan hina orang pendosa, Pak. Karena kalau suatu malam, suatu pagi, si pendosa menangis, menetes air mata dia, takut kepada Allah. Allah akan padamkan api neraka jahanam seluas samudra. Jangan jadi hakim. Antum baik sekarang, belum tentu ending perjalanan. Ini pelakuan ada. Sometimes di film itu, awal dia jagoan, dia orang baik, akhirnya dia penjahatnya. Sutradara yang akan bercerita, kita bukan sutradara, Allah sutradaranya. Apa sutradara di Malaysia? Pengarang. Director. Allah yang atur semua. Ada di awal film, dia penjahatnya. Di akhir film ternyata dia pelakunya. Dia orang baik. Maka hari ini yang dapat peran jadi orang baik, jadi pendakwah, jadi dai, jadi orang wanita salehah, jadi orang berhijab. Para wanita di dalam sana, dengarkan baik-baik. Kalian sudah pakai hijab, sudah pakai niqab, sudah pakai purda, lalu kalian melihat ada wanita yang tak berhijab di luar sana. Jangan pernah merasa diri kalian lebih baik dari mereka. Wallahi, itu satu dosa tak berhijab, satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat, berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan asbab dosa kita tak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari mereka. No. Tidak berhijab itu satu dosa orang lain yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat, berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi.
Jangan merasa lebih baik. Merasa sama pun tak boleh dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Pertama 4 bulan dapat bain wapsi di Bangladesh. Mas Syekh tahu, Maulana di Dhaka itu tahu saya tinggal di Bali. They know Bali is party place island. Bali tempat minority Muslim. Satu kampung saya itu ada 100 diskotiknya, antum bayangkan. Itu bisa party hall, kita bisa tak pulang ke rumah atau jari 7 malam, Pak. Pindah-pindah aja. Bum, bum, hari-hari begitu. Lalu hadirin Mas Syekh bagi saya nasihat khusus, dia katakan, "Hei, dari Sulaiman, kalau kamu pulang ke Bali, lalu kau buat dakwah di Bali, pakai imamah, pakai tongkat, pakai full sunnah. Lalu satu malam, satu subuh kau pergi salat subuh di masjid, dan ketika balik dari salat subuh ketemu satu orang pemabuk, satu orang drunken, orang yang mabuk lagi tertidur di pinggir jalan. Karena dia tak tahu jalan pulang, semalam dia party, minum alkohol terlalu banyak, hamar. Lalu kau lihat orang mabuk tadi dan terbesit di hatimu, kau lebih baik daripada orang mabuk itu, kau yang pertama masuk neraka. Tak ada guna kau 4 bulan. Percuma 4 bulanmu. Tak ada manfaat 4 bulanmu sedikit pun kalau kau masih merasa lebih baik dari orang lain. Antum tahu kita keluar ini bukan untuk merasa lebih baik dari orang. Kita keluar ini mau belajar menghina-hinakan diri kita. Allah. Karena hadirin mulia, hari ini mudah untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, anak kecil pun bisa. Tak perlu belajar, tak perlu keluar 3 hari, tak perlu keluar 40 hari, tak perlu keluar 4 bulan. Tak perlu keluar masturat. Yang perlu kita pelajari bagaimana menyalahkan diri kita. Saya yang salah. Istri tak mau ta'lim, saya yang salah. Anak tak mau berhijab, saya yang salah. Kawan saya tak mau sholat, saya yang salah. Siapa yang salah, Bang? Saya. Jangan bilang kita, kalau kita mesti salahkan orang. Siapa yang salah? Saya yang salah. Apalagi sama istri. Tak ada istri itu tak ada salahnya, saya yang salah, kita yang salah. Antum tahu kenapa itu batu Idul Adha yang dikorbankan kambing jantan? Apa hikmahnya? Kenapa yang dikorbankan kambing jantan? Karena kambing betina jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau, Pak. Paham? La ilaha illallah. Maka sama perempuan jangan berdebat, Pak. Tak mungkin menang sampai hari kiamat. Allah. Dia bawa bicycle nih, itu lampu stand dia belok ke kiri, dia belok kanan. Tak salah. Nah, itu perempuan. Sini salah. Maka kalau di rumah nanti, kalau terjadi konflik, ada satu amalan buat laki-laki. Ibu-ibu tak perlu dengar. Allah. Katakan kepada istri, wahai sayang, kamu betul. Abang salah, minta maaf. Insyaallah. Selesai masalah. Gimana cakapnya? Wahai sayang, kamu betul. abang salah. minta maaf. Minta maaf. Peluk dia, udah selesai. Nanti terjadi yang lain. Siapa yang salah? Saya. Inilah yang diajarkan dakwah. Subhanallah. Bang, jangan marah-marah terus, Bang. Jangan marah terus. Saya dapat wasiat dari almarhum Kiai Zairun sebelum wafatnya. Dia katakan, dari Sulaiman, kalau ada petir menyambar, kamu tak perlu ikut berteriak. Paham? Kalau ada petir menyambar, kamu tak perlu ikut teriak. Ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu petir halilintar akan berhenti pada waktunya. Tak ada petir menyambar 24 jam. Belum tak ada. Pas sebentar langsung berhenti, letih dia berhenti dia. Paham? Nah, begitu juga kalau mau keluar di jalan Allah, antum waktunya keluar, udah nisab keluar. Lalu istri marah, abang awas keluar. Katakan kepada dia, dek, sayang, ini bekalmu 4 bulan. Kalau abang panjang umur, insya Allah kita berjumpa lagi, sayang. Tapi kalau abang mati di jalan Allah, aku tunggu kau di pintu surga. Allah. Ini katakan. Tak ada cerita, ada kawan diancam istri dia, mau keluar 40 hari, pertama kali. Istri bilang, abang pergi, aku pergi. Dia cakap, dia udah diajarkan, nih bekalmu 40 hari sayang, abang pergi. Sampai di airport, dengar berita kawan istri telepon. Benar, suami kawan istri. Ada istrimu di rumahku. Ternyata istrinya pergi ke rumah kawannya. Itu yang kenapa? Ya Allah, dia benar ancamannya ternyata dibuat. Ternyata dia betul-betul pergi. Ternyata istrinya
bertemu dengan kawan karibnya ini, bercerita, suamiku Masya Allah hebat, aku ancam dia tak peduli, Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang, istrimu bangga-banggakan kamu ke istriku. Ya Allah. Ternyata dia datang bercerita suami dia betul-betul dapat hidayah. Maka dia pergi 40 hari, dia pulang-pulang istri sudah pakai niqab. Takbir, Allah. Allahu Akbar. Ada yang bisa dilihat. Dan ada satu cerita yang paling dramatik lagi hadirin mulia. Subhanallah. Ada satu orang gangster di Indonesia. Saya pernah khuruj di kampung dia di Sulawesi. Nama asli dia di ID dia itu Syafi'i, Pak. Insyaallah. Tapi orang kampung dia bagi dia gelar iblis, Pak. Allah. Ada di Malaysia di KL orang nama iblis. Subhanallah. Subhanallah. Semua orang tahulah kejahatan dia. Dia bolak-balik masuk penjara. Satu wajah pun sangat. Potong orang, pukul orang, tusuk orang. Hari-hari mabuk, alkoholik. Pokoknya satu kota itu tahu dia. Bahkan jalan di depan rumah dia itu, ayahanda, dibagi nama sama orang kampung, kantor pajak buka malam. Tuh teks, bayar teks. Orang masuk lewat depan dia harus bayar teks. Kalau tak boleh lewat. Semua orang Cina yang ada di kota itu, namanya di Parigi, bang, itu ketakutan kalau Syafi'i sudah masuk ke kilang dia, ke toko dia, ke kedai dia, itu dia langsung bagi dompet dia, wallet dia, suruh isi seikhlasnya. Kayak bapak dia punya itu kilang. Terus dia ambil minuman suka-suka dia. Kalau dia tak bagi, orang marah, dia kencing di toko orang. Dia kencing di kasir itu. Allahu Akbar. Tak usah disebutlah aib masa lalu dia, tapi dia bercerita sendiri sama saya. Apa yang orang kampung juga bercerita. Dan pernah saya ajak dari salah satu TV di Indonesia. Ini orang inspiring hadir. Tapi ajibnya istrinya baik, Pak. Istrinya iblis ini. Ya? Syafi'i ini, Pak Syafi'i ini. Rajin datang ke majelis ta'lim. Kalau ada jamaah datang, masturat datang, dia dengar ta'lim. Istri datang. Sehingga meskipun dia seorang pemabuk, seorang preman, istri dia pakai hijab. Dan kalau malam jam 12 tak pulang nih Syafi'i, istri pergi ke terminal bus station, cari suami dia, pasti lagi tidur di kursi terminal, mabuk. Lalu istri dia ambil dia, gendong dia, naikkan ke bicycle dia, bawa pulang. Hari-hari begitu. Dan dia selalu ajarkan anak-anak dia kehormati ayahmu. Ayahnya yang pemabuk tadi, tak ada satupun anak yang boleh keluar rumah pergi sekolah sebelum cium tangan ayah. Allah. Jadi istri soleha. Ini yang istri soleha nih ya. Suaminya preman. Apa preman di Malaysia? Gangster. Gangster. Satu hari datanglah jamaah, Pak. Allahu Akbar. Jamaah selalu datang, kalau datang ke pertama di satu masjid, kita datang ke ulama, ke maulana, ke kiai, cium tangan minta doa. Jangan tazkir ulama, Pak. Antum suul adab kalau tazkir ulama. Jangan niat tazkir ulama. Datang bagi hadiah. Minta doa. Kami datang Ustaz. Maka Ustaz dia akan sayang sama kita. Tapi kalau kita tazkir nanti dia benci sama kita. Nah, ini maka masih tak boleh tazkir ulama. Kecuali ulama juga. Kalau bukan ulama jangan. Kemudian yang kedua, datangnya orang paling jahat di kampung itu. Karena kalau orang jahat ini, preman ini, gangster ini dapat hidayah, ulama itu dia akan lihat. Dan dia akan mulai simpatik dengan kita. Karena dia tak bisa perbaiki, ternyata jamaah bisa perbaiki orangnya. Datanglah temui jamaah, temui. Ditanya, di kampung ini siapa yang paling jahat? Ada iblis. Kita bilang, datang aku. Ahbab, Karkun tak takut dengan siapapun. Subhanallah. Iblis mau gangster kita datang karena ada Allah bersama kita. La ilaha illallah. Lalu khusus pijit tanya abang apa kabar, Masya Allah. Masya Allah. Bicara dari hati ke hati, pentingnya perbaiki diri. Ditanya sama jamaah, abang umur berapa bang? Waktu itu 40 tahun umur dia. Dia jaga 40 tahun. Kata jamaah, kalau biasa 40 tahun itu tak berubah bang, sampai mati tak dapat hidayah. Ada hadis itu. Orang 40 tahun itu, Pak, kalau dia tak dapat hidayah, maka susah untuk diperbaiki lagi sampai mati. Oh, kalau begitu, aku harus perbaiki diri sekarang, taubat. Akhirnya ikutlah 3 hari. Dia pulang ke rumah bagi tahu istrinya. Istri dia pun tertawa senyum kecil saya. Betul kah bang, ini mau ikut 3 hari. Dia bilang, deh aku mau ikut sama tablik itu 3 hari.
Terus kata istrinya, ya alhamdulillah Bang, tapi istri pun percaya atau tidak. Siapkan bekal barangnya. Dan dia tanya sama Amir Jamaat, boleh saya bawa minuman, bawa khamar ke masjid? Kata Amirnya, abang bawa saja, tak apa-apa. Abang bawa, nanti sampai di masjid, abang minum di toilet masjid, jangan di dalam masjid. Nanti malu kita dilihat orang kampung. Oke, dia bawalah, hadirin mulai minum ada di tasnya dia pergi ke masjid. Hari pertama masih minum, gelisah di masjid. Hari kedua mulai tenang. Seperti biasa, seperti kita semua, tak usah diceritakan. 3 hari di masjid, Allah mandikan dia dengan cahaya hidayah. Dia menangis tak mau pulang ke rumah. Jamaah katakan, abang pulang dulu. Dia ingat istri dia. Hari-hari ditampar istri, pukul istri. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Syafi'i, aku pulang. Aku mau pulang, nanti pulang aku mabuk lagi. Aku pulang, dah, abang pulang dulu, nanti abang balik lagi. Maka diganti baju dia sama jamaah, bagi jubah yang bagus, yang baru, dipasangin imamah, sorban, kumis dicukur, pasang cilak mata, dibagi zaitun muka dia, glowing itu muka Syafi'i, dikasih parfum yang terbaik. Kemudian hadirin sekalian, dia pulang ke rumah. Dia pun masih berpikir pulang ke rumah apa yang mau dicakap sama istri. Di jalan ada uang dia berapa ringgit lah, kalau rupiah, 6.000 rupiah atau 2 ringgit. Dia patahkan toko buah, dia beli buah. Dapat buah berapa biji anggur, grapes, kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rumah. Ya, sampai di depan pintu rumahnya, dia berhenti doa sama Allah, ya Allah, ya Allah. Aku ya Allah kembali ya Allah. Maka diketuklah pintu rumahnya. Assalamualaikum. Terdengar dari dalam jawaban istrinya, Waalaikumsalam. Lalu istrinya pun buka pintu, hadirin mulia, dilihatlah Syafi'i berdiri dengan pakaian sunnah. Lalu istrinya tanya, Ustaz cari siapa? Tak kenal suami. 3 hari bisa merubah iblis jadi seorang da'i. Iblis jadi da'i. Terus dia cakap, ini abang dek. Mendengar ini abang dek, istri langsung mengalir deras air mata. Dia tak percaya apa yang dia lihat. Dia katakan, ini abang. Iya. Dia senyum sama istrinya. Dia tutup matamu sayang. Abang di dalam saja, dia di sini saja. Tutup matamu. Pas dia tutup mata, dia keluarkanlah grapes tadi, anggur tadi. Buka mulutmu. Disuapin istrinya anggur, lalu dia ucap maafin abang. Istri yang ambil tangan suaminya ini, lalu diusapkan ke pipinya. Oh, dia katakan, ya Allah, ini tangan yang hari-hari tampar aku, sekarang suapi aku anggur. Allah. Ini true story, Pak. Bukan dongeng. Sekarang 3 orang anaknya Pak Syafi'i hafiz 30 juz Al-Quran. La ilaha Illallah. Nah, sekarang saatnya. Tidak ada alasan kita untuk tidak mau terlibat dalam dakwah ini. Allah tak perlu kita. Hei ibu-ibu, Allah tak perlu kalian. Without you, without me, without kita semua, kerja dakwah akan terus berjalan. InsyaAllah. Kalau kita semua berhenti dakwah, Pak, Allah gunakan anjing berdakwah. Allah. Allah bisa gunakan burung-burung berdakwah. Allah. Allah gunakan awan berdakwah. Allah. Awan bentuk lafaz Allah, orang masuk Islam. Allah. Ikan berdakwah. Pokok pak kayu, ada posisi orang rukuk, orang dapat hidayah. Lihat pokok, orang dapat Islam. Subhanallah. Lihat pokok, orang masuk Islam. Lihat kita, orang murtad. Gimana? Maka saatnya sekarang kita perbaiki diri. Sekarang saatnya hadir sekalian, ajak istri kalian, peluk mereka, rangkul mereka, jangan lepaskan sampai ke dalam surga. Sabarlah, panas di dunia sementara. Tidak ada apa-apa dengan panas akhirat. Allah. Kalian ditertawakan memakai nikab, memakai hijab, tak ada masalah. Allah. Ya. Sabarlah. Allah. Tutuplah aurat kalian sempurna hanya untuk suami Allah. dan Allah Ta'ala saja. Ya. Ya, jangan sampai nanti ada hari mulia berkhianat dengan pernikahan. Allah. Seorang wanita soleh itu ciri-cirinya apa? Tidak melihat dan tidak dilihat laki-laki lain selain suaminya. Allah. Itu ciri-ciri wanita soleh. Tidak melihat dan tidak dilihat laki-laki lain selain suami dan mahramnya. Nah, maka yang belum pernah ikut program masterat, yang belum pernah keluar 3 hari masterat, atau sudah pernah mau tingkatkan pengorbanan, mau 2 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh, ataupun suaminya yang belum pernah 4 bulan, sekarang daftarkan. Seorang wanita soleha itu siapa? Wanita yang mendorong suaminya keluar jalan Allah.
dan dia nanti akan masuk surga lebih awal dari suaminya. Bahkan wanita yang mendorong suami ini, saya pernah dengar riwayat dari seorang Maulana Bayan, ketika Rasulullah SAW membuka pintu surga, banyak wanita-wanita yang berlari di bawah ketiak Nabi masuk ke surga. Siapa mereka? Dialah wanita-wanita solehah yang rela ditinggalkan suami dalam menyebarkan agama Allah. Baik, sekarang silahkan dituliskan di lembaran tashkil nama suami kalian dan niat-niat kalian untuk berangkat fisabilillah. Apa? 4 bulan. Lepas ini kita akan berdoa insyaallah. Insyaallah 4 bulan. Tak usah lama-lama Pak Bu. Wanita hebat tuh wanita yang berani menukar benda-benda dunia dengan benda-benda syurga. Allah. Ya. 4 bulan ya Allah, 4 bulan. Berangkat 4 bulan ke India. Allah. Kawan saya di Indonesia pakai sepeda motor, bicycle. India. Subhanallah. Ya. Dia berangkat 4 bulan ke India pakai apa? Bicycle. Bicycle-nya dia jual, Bang. Duitnya dibeli tiket pesawat. Bukan dia bawa, jauh. Bicycle dia. Ada kawan saya mau keluar juga petani. Dia punya sapi. Dia bilang saya tak ada uang, Bang. Kau sapi ada? Ada sapi. Jual sapimu. Kau tanya sapimu, kamu mau udah dijual? Kalau dia diam berarti mau. Kalau dia tamu dia bilang mau itu masa Jawa nggak mau. Dia tanya sapinya, mau kau dijual? Diam, langsung dia jual. La ilaha Illallah. Baiklah hadirin mulia, susah sementara di dunia untuk bersenang-senang selama-lamanya di syurga. Berpisah sementara untuk bersama selama-lamanya di syurga. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat ya awwal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal qadimati ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami duduk di majelis ini ya Allah mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami semua pendosa ya Allah. Dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Ya Allah, tutup aib-aib kami, ampun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang guru-guru kami, dosa umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, curahkan hidayah di hati kami ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah bagi orang memandang kami, orang melihat kami, mendengarkan suara kami. Berikan hidayah-Mu ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kami. Amin. Hafiz-hafizah, alim hidayah ya Allah. Ya Allah, ada alim dan alimah. Ya Allah, banyak hajat kami yang apabila ada yang berhutang di sini lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Apabila ada yang sempit lapangkanlah hidup kami ya Allah. Apabila bermasalah rumah tangganya berikanlah sakinah, mawaddah warahmah. Tanamkanlah rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang baik ya Allah. Menjadi hamba yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, pilih kami ya Allah. Gunakan kami sisa umur kami untuk mendakwakan agama-Mu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, hantar kami ke ujung-ujung dunia ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk mengorbankan harta diri kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui ya Allah. Kami banyak hajat di dunia ini ya Allah. Banyak keinginan kami ya Allah. Curahkanlah hidayah di dunia ini ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami ingin berjumpa baginda Nabi di surga nanti ya Allah. Antar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Antar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Jamaah-jamaah sedang bergerak ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, istri-istri yang sedang ditinggalkan ya Allah, bahagiakan mereka di tengah kesendirian mereka ya Allah. Kesepian mereka, cukupkan hajat keperluan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, seluruh saudara-saudara kami yang terlibat dalam kerja dakwah ini ya Allah, mudahkan hidup mereka, jauhkan dari segala fitnah. Ya Allah, muliakan kami di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Insyaallah boleh ke saudara insyaallah. Ini untuk masyarakat. Insyaallah. Masyaallah. Terima kasih Pak Diri.